Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul Mukarram akhuna sahibul majlis Ustazuna Dr. Kiai Haji Hamdi Abdillah wa akhuna Dr. Kiai Haji Muhyiddin, Dr. Kiai Haji Sarid, wa akhuna Kiai Haji Deden Zainal Muttaqin, Ustazuna Kiai Haji Haris. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita diberi kekuatan, kesehatan dapat melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Hikam lil Imam Ibn Atha'illah Sakandari. Lalu kitab ini hikmah yang ke-154. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Rubbama waqafat al-qulubu ma'al anwar kama hujibatin nufusu bi kasaifil aghyar. Rubbama waqafatil qulubu ma'al anwar kama hujibatin nufusu bikasaifil aghyar. Dalam perjalanan tasawuf, bahwa kita beribadah atau melakukan kebaikan, tidak ada yang kita maksudkan untuk mendapatkan sesuatu melainkan ridha Allah. Melainkan tujuannya libtigha'i mardatillah, adalah untuk mendapatkan ridha seperti yang kita ucapkan dan disunahkan diucapkan pagi dan petang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dan setiap salat kita juga membaca doa tawajjuh, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi jika hidup dan mati lillah, maka apa yang dilakukan di antara hidup dan mati itu adalah untuk Allah. Di dalam tasawuf kita diarahkan untuk melakukan apapun adalah untuk Allah, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Meskipun dengan segala kemurahan Allah, ibadah kita, amal baik kita diberi ganjaran, diberi pahala oleh Allah, bahkan di dunia sebelum di akhirat. Itu adalah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah, Allah kasih pahala. Itu kemurahan Allah. Bahkan sebenarnya sebelum itu, kemurahan Allah yang paling agung adalah kita dipilih oleh Allah untuk dapat melakukan taat, untuk taat dan ibadah kepada Allah. Itu adalah anugerah hidayah. Namun ketika kita melakukan perintah Allah ini, kita melakukannya dengan anggota tubuh ini, maka itulah taklif, berat. Maka dengan berat itulah diberi upah oleh Allah untuk
agar merasakan betul-betul rahmat. Agama ini rahmat, surga ini rahmat, hidayah ini rahmat. Ya, maka letihnya pun, capeknya juga dikasih pahala. Namun ketika agama menjelaskan pahala ini, pahala ini, pahala ini, pahala ini, ya, manusia rupanya tetap saja mencari pahala, karena mencari imbalan, mencari timbal balik, balasan dari apa yang kita lakukan itu sifat nafsu. Ya, sifat nafsu, sifat tubuh. Dan itu memang sifat itu udah dari sononya begitu, fitrah. Ya. Maka para aulia, para sufiin, ya, mereka telah mencapai hakikat itu, bahwa ternyata ibadah itu untuk Allah. Ya. Adapun segala anugerah dan pemberian itu kemurahan Allah. Orang kafir, ya, meleg-meleg kafir dari ubun-ubun sampai ujung kuku itu, ya, mendapat kemurahan rezeki yang tidak terhingga. Maka jika kita orang Islam melakukan ibadah untuk rezeki, Allahu Akbar, ya, hayawan afdal. Ini dalam konteks sufi. Sebetulnya ada maksud, ya, mindset kita, ya, pola pikir kita untuk melakukan ibadah itu karena Allah. Sebetulnya bukan bukan itu suatu perbuatan sia-sia, tetapi memang kita memerlukan, ya, anugerah Allah dari ibadah karena Allah. Ya. Anugerah Allah dari ibadah karena Allah. Karena jika kita melakukannya karena Allah, maka Allah akan anugerahkan sifat-sifat mulia. Yang disebut adalah anwar. Ya. Anwar inilah yang kemudian mencapai ulum, ma'arif, ma'rifat itu pun anugerah. Ya, itu pun anugerah. Di atas jauh lebih tinggi dari pahala, dari imbalan dunia. Karena pahala imbalan dunia itu kembalinya ke fisik. Surga, isinya apa surga? Makanan. Ya. Isinya apa? Kenikmatan harta, istana, ya, ada bidadari lagi di dalamnya itu. Semuanya itu kenikmatan fisik. Tapi anwar, ma'arif, wal mawahib itu adalah kenikmatan rohani. Di sisi Allah kedua-duanya adalah tidak ada bedanya, itu anugerah dari Allah, ciptaan. Namun kita memerlukan nur ini agar ibadah kita setelah memperoleh nur itu berubah, ya, menjadi ibadah seorang hamba dan hilangnya pengakuan fana. Maka sejak itu orang sufi memberikan warning kepada kita bahwa hijab itu bukan hanya maksiat zulmani, tetapi juga anwar. Ya, ma'arif, ma'rifat, mawahib itu juga hijab. Bahkan ada yang menggarisbawahi bahwa selain Allah bukan Allah, dan anugerah Allah itu juga bukan Allah, dan itu hijab dari Allah. Itu sebab tidak ada yang dapat menghalangi Allah kecuali ketunggalan Allah itu sendiri. Allah yang menciptakan keburukan dan Allah yang menciptakan kebaikan. Ini dikatakan zulmani, ini dikatakan nurani. Jadi yang menghijabi Allah adalah ketunggalan Allah itu, karena dua-duanya Allah ciptakan. Jadi jika kita melakukan ibadah, ya, karena anugerah-anugerah itu, maka itu hijab. Maka terkadang mereka membuat analogi
analogi suami istri itu. Seorang istri cintanya kepada suami, cinta kepada pemberiannya atau cinta kepada orangnya. Ya, bini sama kita itu cinta sama kita itu cinta sama duit kita, ya. Cinta sama rumah kita, mobil kita, apa cinta sama diri kita itu. Itu. Nah, kalau cinta sama diri kita nggak punya apa-apa ngikut baik. Kalau cintanya sama harta kita mah berhenti begitu kagak punya apa-apa. Emang kita makan cinta bang, katanya begitu. Itu cewek apa? Iya. Kita muramen bang gitu. Ya, karena itu keperluan fisik. Ya. Kita mudah memahami logika ini ya, orang-orang sufi. Jadi betul-betul orang-orang sufi itu adalah membuang syirik bukan hanya yang jali tetapi juga yang khafi. Bahwa dalam ibadah itu tidak ada kesertaan tujuan, itu tidak ada tujuan, itu Allah saja, tidak ada kesertaan. Karena yang lain ya, anugerah Allah. Akal kita yang kecil, yang sempit, ya, melihat bahwa kita ibadah ini, kita mendapatkan anugerah-anugerah ini karena ibadah kita, seolah-olah ya, Allah itu baru menetapkan pemberian itu setelah kita beribadah. Ya. Baru pinter banget tuh bocah, kasih pahala dah. Tadinya mah nakal banget itu karena dia. Nah ini kan logika ya. Alat untuk melihat kehidupan makhluk, benda gitu. Dan Tuhan laisa kamitslihi syai'. Jadi orang sufi itu sebetulnya dengan sepotong ungkapan yang sering dia katakan al-haqqul munazzah wal khalqul musyabbah, dan dituduh syirik oleh mereka, padahal semua seruannya, ajakannya, didikannya betul-betul murni ya, untuk tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang menghijabi Allah kecuali ketunggalan Allah itu sendiri ya, Allah yang membelai, Allah yang lepak gitu istilahnya. Nah, sehingga dengan dua yang berbeda ini, nah, kita terikat, bertumpu, bergantung ya, dengan ciptaan ini. Gitu. Seperti kita melakukan sesuatu, kan kita mesti melakukan sebab dulu, dan kita mengatakan bahwa sebab inilah yang menciptakan akibat. Nah, orang sufi itu sering mewanti-wanti itu. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika dia membuka madrasah tarikat ya, secara umum, secara formal, munazzam, beliau itu memberikan syarat orang yang diterima menjadi muridnya. Salah satunya adalah tarkul ikhtiar katanya, wal i'rad anil khalqi gitu. Meninggalkan pilihan, menyerahkan pilihan kepada Allah. Ya, dalilnya wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa laysa lahumul khiyarah. Yang kedua, al-irad anil khalqi, berpaling dari makhluk, bahwa motif dan tujuan apapun bukan makhluk, Allah. Dan yang ketiga adalah Allahumma sholli ala. Apa tadi ya kita bicarain ini? Udah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sabab masuk thariqah. Yang ketiga ini adalah tarkul wasaid katanya. Meninggalkan
perantara, gitu. Nah ini orang sering memahami bahwa berarti kalau orang sufi itu kalau apa-apa udah nggak pakai perantara aja langsung ke Allah. Sebetulnya bukan begitu. Dalam kehidupan nyata mereka yang paling banyak melakukan asbab. Cuma artinya tidak melihat wasaid, bahkan meninggalkan wasaid. Ya, bahwa yang memberikan hasil itu bukan sebab, tapi Allah. Sebab itu justru utusan Allah. Ya. Yang Allah takdirkan juga ketika Allah menakdirkan dia baik. Gitu. Jadi bukan upaya kita, tidak. Ya. Allah menulis di dalam ilmunya bahwa kita kaya, gitu. Lalu Allah tetapkan juga ya, sebabnya. Sebabnya dia memang prihatin, primpen, hemat, ya, susah, jatuh, dan bertahun-tahun kemudian kaya. Gitu. Dan dia diberi oleh Allah sungguh-sungguh. Itu semua utusan Allah sebetulnya yang memberitakan bahwa kamu kaya. Gitu. Kalau cules, malas, ambles itu udah berita buruk itu. Ya, berita buruk. Makanya orang sufi mengatakan bahwa permulaan itu adalah berita penghabisan. Mereka mengatakan idza kanat bidayatuhu mukhriqah kanat nihayatuhu musyriqah. Jadi jika permulaannya itu mukhriqah, menembus, menerobos, ngacir gitu, maka penghabisannya cerah. Gitu. Nah, lalu akal melihatnya ya sunnatullah itu seperti itu, maka akal melihatnya bahwa itu menjadi hukum sebab akibat yang mesti dilakukan secara akal, bukan secara Allah. Lah ada orang nggak ngapa-ngapa kaya baik, warisan gede, malas jelas. Iya. Pas malas jules ambles miskin. Gitu. Seperti misalnya Allah menetapkan di dalam ilmunya bahwa dia ini mendapatkan anugerah, ya, harta dan segala keperluannya terpenuhi. Maka di Lauhil Mahfuz Allah catat. Ya. Berita sebab Allah utus. Dalam catatannya Allah akan utus sebelum itu adalah berbagai keperluan, berbagai kebutuhan ya, yang menghimpit hidupnya. Perlu ini, perlu itu, perlu ini, perlu itu. Padahal itu adalah Rasul, utusan Allah, bahwa Allah akan memberi. Ini pun bagian ketentuan Allah, takdir. Ya, bukan itu bocah emang lagi ambruk maka dia sering berdoa, lama-lama doanya dikabul dan Allah. Ini kan pandangan dari akal. Akal nggak bisa melihat dan melakukan kecuali itu. Itu kayak kalau nggak ditakdirin mah nggak bisa, mulainya dari mana? Tiba-tiba datang aja, bang ada lowongan kerja noh, alhamdulillah doa gua dikabul katanya gitu. Barusan bilang alhamdulillah terus ngaku lagi dia tuh. Ya. Betul kita ucapkan doa dikabul, namun yang tidak perlu kita lupakan itu pun takdir yang udah dicatat dulu gitu. Ini doa yang dikabul. Lah kalau kagak dicatat jangan marah-marah. Doa udah gua, ini udah. Mana Tuhan? Nah kan begitu jadinya. Ya Allah. Ya. Padahal itu tidak ada catatannya.
Makanya dalam konteks hakikat tidak ada dalam kamusnya itu gagal, nggak ada, orang belum ditentuin gagal dari mana. Kata kita mau aku gagal. Makanya orang bijak mengatakan orang yang sukses adalah orang yang selalu melewati berbagai kegagalan, kagak berhenti di situ, itu sukses. Begitu sukses berhenti, itu udah permulaan gagal gitu. Nah, saya ingin menjelaskan, ingin korelasikan ke sini bahwa semuanya anugerah Allah. Ya, anugerah Allah bukan Allah dan itu jadi hijab, jangan berhenti di situ. Dalam hikmah sebelumnya seolah-olah apabila seorang dalam tarikat dawiri tiba-tiba ada perasaan, ada ilham, ada ilham, ada kasyaf ya. Ya, atau ada satu puhum, satu paham yang Allah berikan, ya secara logik itu adalah balasan daripada apa? Ibadah dia, balasan daripada zikir dia, balasan ya, takdirnya begitu. Tapi jangan merasa bahwa itu adalah budi baik kita, itu adalah persembahan kita. Semuanya kita kembalikan ke Allah. Nah, ketika lagi wirid raji udah bertarekat bertahun-tahun, tiba-tiba ada perasaan paham, ada perasaan, ya, dan dia berhenti di situ. Wah, udah sampai gue ini. Ya, gue sering melihat apa begitu, sering ngerasa apa, akhirnya dia GR DDWK. Artinya dia berhenti di situ. Nah, ini wukuf di sini. Padahal setiap balasan atau setiap imbalan, setiap ilham, setiap ya berbentuk ilham, berbentuk fuhum, berbentuk kasyaf. Padahal itu berita. Imam Ibn Atha dalam hikam-hikamnya itu mengatakan, wa nahnu fitnatun fala takfur, katanya. Aku ujian ya. Jangan fala takfur, jangan engkau ini menutupi Allah dengan anugerah ini. Itu hijab maksudnya. Kudunya mah orang sufi udah nggak usah. Gue ini ada keramatnya, kalau orang nggak tahu kayak ini. Coba kalau udah keramat, itu gagal. Walaupun pimpinan tarekat, maaf, ya, gagal. Kudunya dia tidak menularkan penyakit itu kepada muridnya, ditularkan. Gua waktu naik kapal terbang misalnya, atau naik kereta, gerbong semua jatuh, gerbong gua doang karena keramat orang nggak tahu aja. Makanya ada ulama yang mengusulkan bab karamat ini jangan dimasukkan bab tauhid. Ceritanya, ya kalau hukumnya memang bab, tapi ceritanya mestinya dimasukkan bab sejarah. Iya, pas. Iya. Sejarahnya itu berita hadorah atau sakafah. Namun sayangnya kode etik sejarah yang ditulis oleh orang Barat itu dikeluarin yang tidak logik itu. Distorsi. Untungnya umat Islam nggak netepin itu yang begitu sejarah itu, enggak tuh. Ya, tapi kita tetap mengakui bahwa itu sejarah para wali, sejarah para anbiya. Ya, mereka sesuatu yang tidak logik itu tidak masuk kepada ya, tulisan atau kisah sejarah. Karena ingin menolak iman. Betul. Karena iman yu'minuna bil ghaib. Non logika. Gitu. Nah, maka kita jangan berhenti di situ. Makanya saya sering menasihati kita sendiri dan menasihati sesama bahwa ketika kita bertarekat jangan ingin apa-apa dan jangan ada apa-apa. Kalau ada apa-apa juga ya, jangan dibikin apa-apa, dan itu bukan apa-apa. Ya, bukan itu tujuannya, tapi Allah. Gitu. Sebetulnya seorang mursyid
tidak pernah menyibukkan pikiran dan jiwa muridnya dengan selain Allah. Apalagi dengan doa-doa sama paidah-paidahnya, itu tukang obat. Bukan sufi, bukan mursyid. Ketika mereka menuliskan buku itu menjelaskan tentang tauhid sebetulnya. Semuanya Allah. Ya di situnya tidak dijelaskan, tapi konteksnya bahwa orang sufi itu Allah. Hijab aja, nur aja hijab. Bahkan dalam kitab tauhid Matan Arsalan tuh, dia menyeru bahwa ya abidul dunia katanya. Ya asirud dunia. Asir itu tawanan ya. Ya asirud dunia, ya asirul syahwat, ya asirul ibadat, ya asirul maqamat, ya asirul kasyaf katanya. Itu semuanya anugerah. Kalau berhenti di situ, maka dia tertawan di situ dan hamba selain Allah. Ya, murni tauhid. Saya membaca kitab tipis tuh, risalah, kitab Al-Imam Al-Qushairi. Itu kan masuk kepada ulama abad keempat ya, 300 sekian. Artinya masih anget salaf itu. Beliau menulis risalah judulnya Bulghatul Maqasid. Bekal orang yang menuju ke jalan Allah itu. Bekal tujuan tuh. Dia menulis di situ cuma 2. Pertama, seorang murid wajib memperbaiki akidahnya yang sahih menurut ahli sunnah wal jamaah dengan dalil-dalil bil barahin wad dalail akli wa naqli. Yang kedua, ini buku tauhid. Yang kedua adalah tazkiyatun nafs, tasfiyatul qalb. Pertama tashihul i'tiqad, yang kedua tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi. Dan beliau mengatakan, dan sepatutnya seorang murabbinya tidak menyibukkan dia dengan kasratit ta'ah, tetapi sibukkan dengan tazkiyatun nafas. Dan ini juga jangan disalahpahamin. Dan banyak ungkapan-ungkapan begini dibaca oleh seorang salikin membuat dia malas ibadah. Zikir ge, malas ngaji. Zikir ge. Ya, banyak salah baca itu. Ya, makanya tasawuf itu kalau di buku itu istilahat ilmu. Meskipun jadi profesor tasawuf juga tidak sufi. Karena sufi bagaimana ya, membetulkan tawajjuh hatinya kepada Allah dan kemudian mendapatkan makrifat dari Allah, selesai. Meskipun dia nggak tahu itu istilahnya tuh, tapi dialah sufi. Nah maka ketika dia mengkaji ibarah-ibarah sufiyah, ungkapan-ungkapan orang sufis, maka dia artikan tidak sesuai dengan praktek yang sebenarnya. Salah satu contoh, orang yang banyak zikir ma'rifat, ini kan singkat banget. Akhirnya zikir berpuluh-puluh ribu tuh zikir tuh. Ya. Tidak. Secara praktek tidak ada zikir yang membuat orang jadi wali, tidak ada. Wali itu adalah orang yang berakhlak. Ya. Nggak ada. Zikir lisan itu lisan anggota tubuh, itu amal. Ya. Kenapa sufi tasawuf identik dengan zikir? Orang sufi ingin memilih amal dijadikan manhaj tarbiyah. Dia lihat amal, sholat, puasa, zakat, haji, berbuat baik, ya, dan zikir. Ini semua amal. Mana yang paling cepat ibadah ini dijadikan materi
ya, untuk tarbiyah murid. Zikir. Karena zikir mengucap nama Allah dan terus mengingat lebih cepat. Kalau salat bahkan ada konsentrasi lain, ada perbuatan lain. Rukuknya, sujudnya, mungkin sampai ya, mula-mula ingat muqaranahnya tuh sampai muter-muter gitu. Allahu Akbar. Habis itu cerai lagi pikiran sama hati. Ya. Tapi kalau zikir illallah, la ilaha illallah, kan nggak ada gerakannya pun mengucap namanya tuh. Pikirannya juga akan dibawa. Ini ya, secara amalia ini lebih dekat, yuqarribu ilallah. Maka itu dijadikan metode. Maka dia katakan ibadah lain dijadikan wasilah, manhaj untuk mentarbiyah. Ya, antara ibadah-ibadah ini, zikir ini dia bilang seperti tayran. Tayran burung dulu, sekarang mah kapal. Maka yang lain mobil, kereta, motor, sepeda, ada yang jalan kaki. Ini ibadah-ibadah lain, zikir seperti kereta sebagai wasilah manhaj tarbiyah. Itu maksudnya. Maka akhirnya zikir itu cepat kepada ma'rifat. Zikir dia tidak. Ya. Adalah sebagai satu metode untuk bagaimana menghadapkan hati kepada Allah. Intinya begitu. Makanya mereka mengatakan tasawwufu ahadin ala qadri tawajjuhihi ilallah. Ingin mengukur tasawufnya seseorang berapa lurusnya hatinya itu kepada Allah, maka itu tasawuf. Bahkan tasawuf cenderung menyuruh kalau amal sedikit, kuantitas gitu. Dia melihat kualitasnya. Dia mengatakan berkualitas jika untuk Allah, maka selalu mengatakan biar sedikit, yang penting ikhlas. Biar ilmu sedikit, yang penting manfaat. Ini mah orang sedikitnya. Banyak orang-orang sufi nggak ngelut ilmu, jadi goblok-goblok. Karena sedikit yang diambil, itu bukan begitu maksudnya. Kalau kita kebet, para mursidin itu mujtahid mutlak semua. Ternyata. Bahkan Imam Ibn Arabi mengatakan tidak boleh dikatakan arif illa ba'dal alim. Alim dulu. Nggak boleh. Kalau wali itu baru semua game. Ya. Orang yang sering dimarahin bini itu wali, tingkat walinya tinggi tuh. Kagak kudu baca mubtada khobar. Tapi kalau dalam istilah sebuah ilmu arif itu ba'dal alim, ba'dal ilm. Ya. Makanya dikasih al-arif billah. Hebat. Nah, kalau yang tidak punya ilmu itu musyarif billah itu. Ya, Ya, artinya itu yang tidak arif. Ya. Nah, maka di sini boleh jadi hati bertumpu kepada cahaya, maka jadi hijabnya. Akhirnya berhenti jalannya tuh menuju kepada Allah karena udah berhenti di situ. Jadi dukun akhirnya. Iya, karena tiba-tiba dia kasyaf, tiba-tiba dikasih apabila doa, manjur. Berhenti di situ. Wah, udah sampai gua. ini nih. Ya, sampai. Tidak. Bukan itu tujuannya. Makanya sejak awal juga hikam ini ya, hikam pertama yang ditulis oleh Imam Ibn Athaillah ini adalah min alamatil i'timadi alal a'mal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Artinya star tasawuf itu adalah dia merubah kiblat hidupnya Allah, bukan tujuan hidupnya Allah, dan beriktimad kepada Allah. Itu permulaan. Maka sebetulnya dalam maqamat orang sufi, akhlak orang sufi yang pertama dimiliki taubat. Ini bukan taubat dari maksiat, taubat dari ibadah selain Allah kepada ibadah. Taubatnya di situ, raja' ilallah, kembali kepada Allah. Nah, kalau masalah dari maksiat enggak kudu masuk tasawuf, emang kudu taubat. Ilok orang sufi doang kudu taubat.
Tidak. Dan dia pun orang yang bertasawuf memang kudu taubat kalau berdosa mah. Kama hujibatin nufusu, sebagaimana nafsu itu, nufus jamak nafas, ya, terhijab dengan kasaifil aghyar, dengan tebalnya aghyar. Orang sufi menyebut selain Allah itu aghyar. Pemberian Allah itu selain Allah, dan selain Allah itu aghyar. Bahkan sebetulnya mas selain Allah itu tidak ada. Selain Allah Allah. Gitu. Selain Allah itu tidak ada. Kalau selain Allah itu ada independen sendiri, itu Tuhan selain Allah juga. Cuman ini bukan Allah. Bukan itu maksudnya. Ya. Aghyar adalah, kalau dalam ilmu kalam kan dalam sifat 20 jaiz, ya. Kalau orang filsafat menyebutnya mungkin, tapi orang sufi menyebutnya ghair aghyar, ya. Semua aghyar, kasyaf aghyar, anwar aghyar, akhlak aghyar, semua aghyar. Apa yang Allah ciptakan, ya, itu adalah surah daripada tajalli, daripada ciptaan yang berasal dari sifatnya. Artinya Allah, sifat itu kan isi ilmu, kebisa Allah begitu, apa baik bisa istilahnya. Maka yang dia jelmakan dalam bentuk ciptaan itu adalah sifat Allah yang ada dalam ilmunya. Dan kalau sudah diciptakan itu ghair, jangan untuk itu. Bahkan semua ciptaan-ciptaan itu secara juz'iyat, secara kecil terpisah-pisah, itu tidak sempurna. Ciptaan yang paling sempurna adalah manusia. Di dalam diri kita apa baik ada. Maka manusia ini melakukan ibadah jangan untuk apa baik. Kita ini udah super apa baik. Kalau kita melakukan ibadah untuk sesuatu, berarti untuk juzuk daripada diri kita. Dan mesti itu kembalinya ke kita. Makanya apa yang kita pengen, karena ada salinannya di sini. Kenapa kita pengen baik sama bini? Karena itu katanya diciptakan dari apa tuh? Tulang sulbi. Mungkin tulang sulbinya 4, jadi pengen 4 tuh. Apa yang kita inginin karena ada salinannya di kita. Kalau kagak mah kagak. Malaikat pengen lah ora. Dia mah pengennya zikir. Memang ciptaannya itu. Setan ciptaannya kan dari api, makanya pengennya sombong, takabur, itu manas-manasin. Dan kita melengkap apa baik ada. Maka jangan, kalau datang apa baik, bukan itu tujuan. Wa nahnu fitnatun fala takfur. Semuanya hijab. Maka hijab ada 2 secara ringkasnya, zulmani wa nurani. Karena semuanya itu anugerah Allah. Dan di sisi Allah dua-duanya, yang Allah namakan buruk dan Allah namakan baik, semuanya baik. Karena biyadihil khair. Allah hanya punya kebaikan. Yang menamakan buruk syariat. Dan kita jangan ikut-ikut nyumpah serapah sama keburukan. Ya. Dinamakan buruk karena apa yang menjadi kembalinya kepada diri sendiri itu buruk. Ya. Buruk. Makanya coba dah, kita ini dalam kehidupan apa baik kalau dilarang pengen? Apa baik itu? Makanya jangan dilarang. Orang berantem rawan yang mukul, biarin kita balik lagi berhenti. Dilarang orang-orang, wah gitu. Ya. Kata jangan ngerokok, udah bengek, emang pengen ngerokok tuh lagi bengek-bengeknya. Sampai tua. Sampai giginya habis gitu, tetap aja nafsunya masih gede. Maka kesadaran rohani itulah insan. Ya, semuanya hijab, selain Allah hijab. Jangan pengen selain Allah. Ya. Duluan mana pengetahuan ilmu Allah dengan apa yang sudah terjadi?
Jangan pakai nanya duluan bahwa yang terjadi itu dulunya ada di dalam ilmu Allah. Ya. Kan logika yang mengatakan, lah jangan Allah baik lah, kita dulu baru nanti Allah ngasih. Udah, akal mengakui sampai situ doang. Tapi rohani menjelaskan, ini dari Allah, gitu. Ada lagi satu keterangan yang serupa dengan ini nih. Kita mengatakan ketika kita tidak ada, kita ada di dalam ilmu Allah. Yang ada hanya Allah. Di situ kita tidak ada. Maka kita mengatakan kita ini ada nih sekarang. Dulunya tidak ada. Kita datang dari tidak ada, kan begitu. Ketika kita tidak ada, yang ada itu hanya Allah. Lalu ketika kita ada, kita akal nafsu melihat ada dua ada. Oh Allah, oh saya. Nah disinilah yang diperbaiki oleh tasawuf. Makanya apa ungkapannya mereka? Kana Allahu walam yakun ma'ahu syai'. Allah ada, walam yakun syai' ma'ah. Sesuatu selain Allah tidak ada, bareng Allah itu nggak ada. Kapan? Dulu, sekarang, dan nanti. Dulu yang kita sebut azali, sekarang yang kita sebut alam duniawi, nanti yang kita sebut abadi. Itu tidak ada sesuatu. Baik kita katakan dulu kita ada di ilmu Allah, oke, kita berarti ada. Sekarang dikeluarin, nanti kembali ke situ dalam bentuk wujud. Begitu. Nah, Allah itu ada dan tidak ada sesuatu bareng-bareng Allah di sini, dan di situ. Dan bahkan mereka menjelaskan bahwa sebetulnya yang kita katakan dulu dari sini kemudian ke situ nanti kembali ke situ, itu hanya sekarang waktunya, nggak ada sebelum, sesudah tidak ada, itu sekarang. Nah untuk mengujinya, hidup kita ini terjadi hanya sekarang. Bisa nggak kita mundur ke belakang? Atau kita melompat ke waktu depan? Nggak ada waktu itunya. Sekarang. Nah, sekarang itu diberikan istilah oleh orang sufi al-waktu, bukan zaman, tapi al-waktu. Akhirnya dia katakan as-sufi ibnu waqti. Orang sufi mah mikirinnya sekarang doang. Karena apa? Karena yang Allah jelmakan, yang Allah wujudkan, yang secara real hakiki sekarang. Hidup ini jutaan dari sekarang. Maka jangan kecewa sama yang udah-udah, jangan risau sama yang belum. Sekarang be udah. Kenapa yang kita sebut masa depan buruk? Karena waktu sekarang dia itu tidak digunakan. Ya, as-sufi ibnu waqti. Maka mereka jika maksiat, melanggar syariat, menyalahi Allah, itu sedihnya kepada Allah bukan kepada maksiat. Ini udah diampun. Orang dia merasa dosa aja itu udah ampunan sebetulnya. Ya, an-nadamu taubah. Tapi jika lupa Allah, nggak ada ampunannya. Bagaimana dia hidup dalam waktu sekarang, dijelmakan sekarang, pakai kagat ingat Allah. Lah, yang sekarang berikutnya kan bukan sekarang ini. Bisa ini diampun oleh Allah, dihapus? Nggak bisa. Maka waktu tidak bisa dikodok, tapi isinya mah bisa. As-sufi ibnu waqti. Maka mereka mengatakan jangan tidak ada taat kapanpun, jangan tidak ada ingat kapanpun. Zikir itu yang marifat, bukan ilullah antuk ngayal. Tapi rasanya wali, coba itu kan kacau. Ya. Nah orang terbaca slogan kalau dalam usulus sufi yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar, ya, jangan
tertipu katanya oleh teriakan. Teriakan itu sebetulnya maksudnya slogan. Nah, slogan-slogan begitu tuh. Gitu. Karena tasawuf adalah amal ya, lillah. Tidak ada untuk mendapatkan akhlak. Akhirnya mereka mengatakan at-tasawuf huwal akhlak. Man zada 'alaika bil akhlak, zada 'alaika bit tasawuf. Tasawuf adalah akhlak. Siapapun yang melebihi akhlaknya atas kamu, maka berarti dia telah melebihi tasawufnya atas kamu, bukan duluannya. Maka mereka mengatakan at-tasawuf liman sadaq la liman sabaq. Tasawuf itu untuk orang yang jujur kepada Allah, bukan untuk yang orang bertahun-tahun bertarekat, bukan. Kalau tidak tahu orang bertarekat apa maksudnya, apa yang sebetulnya dikerjakan, khayal. Maka kata Imam Ahmad Zarruq mengatakan, wal munkir aslam. Ya. Wat tariku ahaq, sawab ala sawab katanya. Jika bihak, takut salah mengambil tarekat lalu tidak bertarekat, lebih selamat daripada masuk dan salah. Itu yang nulis Mursyid Kamil itu yang nulis ya. Karena kalau tidak dijelaskan tentang hijab anwar, hijab zulmani ya, latar belakangnya nanti lah, kalau semuanya hijab jadi apa bahaya nanti ya memahaminya. Wa qala Rasulullah sallallahu wa qala radhiyallahu anhu, satara anwaras sarair bi kasaifiz zawahir ijlalan laha, Allahu akbar, an tubtazala bi wujudil izhar wa an yunadi alaiha bilisanil istihar. Ya, Allah menutupi cahaya yang ada di dalam batin itu, sarair. Ya, sarair Allah menutupi. Ditutupi dengan apa? Bikasaifiz zawahir, tubuh. Maka orang-orang sufi belakangan menyebut pribadi dalam konteks rohani. Ya, pribadi yang sempurna, jiwa yang sempurna, ya, yang memiliki sifat-sifat mulia, nur, akhlak. Ya, ini diberi nama, ya, laqab adalah al-insanul kamil. Kalau kita punya ruh sempurna, apa? Sifat-sifat mulianya, akhlaknya update semua. Kenapa saya katakan update? Kita kan manusia ini ada tubuh, ada ruh. Tubuh dan ruh ini punya sifat dari sononya bawaan, fitrah. Enggak ada Allah kemudian baru ngasih, pokoknya dia rajin baru ngasih, enggak. Ngambil ibrahnya, pelajarannya, ini tubuh ini punya sifat sempurna dari bawaan sudah. Kita punya anak perempuan lagi masih kecil, pemalas, enggak ada perhatiannya, marah-marah mulu, enggak mau sabar. Coba begitu udah gede, tumbuh demen orang, timbul sendiri sifat itu, mengerti, sabar. Emang sifatnya enggak ada yang ngajarin. Maka kalau orang berbuat buruk, lu siapa yang ngajarin? Tonglah, enggak ada yang ngajarin. Memang sifatnya udah ada di sini. Itu katakanlah perlindungan dari Allah untuk diri dia sendiri. Makanya manusia cintanya kepada diri sendiri itu nggak ada yang nyamain. Ya. Gini dulu dipeluk-peluk, besok digampar. Itu karena dia cinta pada diri sendiri. Merah lu sono malu, lu sama malu sama baik kan begitu. Apa baik kan? Ya. Turunan Firaun kali tuh kan ngaco udah. Ya. Intinya semua adalah, dan ruhani juga punya sifat fitrah dari sononya. Namun ini nutupin ini. Dan kita hidup dominan dengan ini nih. Ya. Maka agama bagaimana agar
ini dijadikan matiyah, kendaraan. Apa yang diingini oleh sifat ubudiyah itu sifat rohani, maka dapat dijelmakan, diwujudkan dalam bentuk fisik oleh tubuh ini. Maka segala fasilitas yang ada di sini kita pakai. Sifat marah kita gunakan untuk mencapai ya kejayaan-kejayaan, ya kesuksesan yang kompetitif. Itu kudu pakai marah, pakai emosi. Kalau enggak lembek, udah gue masih gini, udah dah. Nah itu ya, itu tidak sempurna tuh sifat syahwatnya, nafsunya tuh. Namun tidak Allah update semuanya. Nah, hanya manusia yang Allah jadikan sempurna, insan kamil. Ini insan kamil ini satu gelar dari orang sufi dalam istilahat untuk ruh, pribadi rohani. Manusia yang sempurna adalah tunggal, nggak ada duanya, Sayyidina Muhammad SAW. Nanti ada tubuh-tubuh lain, ya, dengan proses keteladanan, proses ya tawarus, ya, maka sifat-sifat ini masuk ke tubuh lain. Nanti disebut namanya nama tubuh ini, Qadiriyah, Saziliyah, ya, Naqsyabandiyah, ya. Padahal nama aslinya Muhammad SAW. Ini manhaj orang sufi untuk memudahkan kita memahami bahwa, karena mereka mengatakan Sidna Muhammad aslul asya wa aslul wujud wa huwa nur, ada nur. Coba secara realnya, ibadah kita gerak kayak apa ge kudu kayak Rasulullah. Rohaninya sebetulnya yang paling bid'ah, zohirnya melakukan kayak Rasul, batinnya kayak Firaun. Itu bid'ah. Itu dolalah, itu bid'ahnya. Ya. Atas nama sifat buruknya sering menyakiti orang, dia tutupi dengan jihad fisabilillah tuh. Kesampaian keinginan nafsunya, tetapi dia merasa mendapat penilaian baik, itu juga nafsu, karena ingin dinilai dirinya. Tidak ada Allah di situ. Nah, dari situ orang sufi melihat, ya, kacamatanya dari situ, dari kacamata hakikat. Nah, maka tadi anwarus sarair, anwar milik sarair, yang terdapat di dalam sarair yang tidak dapat dilihat. Ya, orang sufi menyebut tingkatan kesempurnaan sifat mulia yang paling rendah itu kalbu, katanya. Kalbu, karena kalbu itu sesuai dengan sifat nama ini, bolak-balik. Ya, artinya sifat baiknya belum update semua dan seimbang dengan sifat buruk dari nafsu ini. Maka entar sabar, entar bubar begitu, entar romannya baik. Nah, ini masih qalb. Kalau dari segi qalb, kalau dari segi nafsu disebut lawamah. Kalau nggak ada kebaikan memang belum ada pisan, ini nafsu ammaroh. Hatinya rusak, katanya fasad. Gitu. Tetapi kalau rohaninya lebih banyak dari apa? Dari sifat buruknya, dan ini dominan, maka disebut fuad. Kalau sudah sempurna, bahkan hidupnya dia betul-betul dengan apa yang tersimpan dalam rohaninya, maka disebut sir. Ini hanya untuk, ini juga teori nih. Kalau udah paham, hapus aja, udah buang. Artinya ada tingkatan rohani itu. Lah mau dibikin apa istilahnya? Lah kan ilmu mah kudu ada istilahnya. Ini mah orang main istilah, gua mau udah sampai sir. Lah sampai dari mana? Jadi kayak kelas sekolah. Gua udah zikirnya udah sampai zikir ini, zikir kopi, zikir apa, zikir apa?
Akhlaknya ada enggak? Anwarnya ada enggak? Itu mah metoda. Jadi iktimad kepada, ya. Di bukunya enggak ada itu. Enggak ada. Bukan begitu maksudnya. Ya. Bikasaib, dengan ketebalan zawahir itu. Kenapa? Ijlalan laha. Ya. Kan nggak ada yang tahu. Misalnya ada orang wali, apa kita, wali kelihatan transparan, tubuhnya kayak kaca gitu kelihatan, wah marong-marong cahayanya. Tidak. Kenapa ditutupin di sini? Ijlalan laha. Ya, sebagai apa ijlalan itu? Penghormatan tuh kepada sarair, anwar sarair itu. Sehingga nggak ada yang tahu. Yang paling kagak tahu gini. Karena azhadun nas, ya, lil alim ahluhu, istrinya tuh, ya, anaknya tuh, wajiranuhu, dan orang yang paling dekat dengan dia. Karena interaksinya fisik. Ya, apalagi bini mah. Malam-malam kata bininya, "Het, wali begitu." Baik. Ngapa sih, Bang? Dia, Pak. Rohaninya mana kelihatan. Kalau tampil depan murid mah emang pas apa namanya? Ya tajalla anwarnya itu. Nah, maka orang yang connect ke anwar itu adalah orang yang ingin Allah. Allah konekkan ke situ. Meskipun dia ngelihat fisiknya apa baik, tidak. Udah Allah singkirkan. Ya. Kalau istilahnya secara logika mah, orang kalau udah demen biar kata orang jelek ya makin demen kon. Gitu. Kata kita, "Neng, itu bocah tukang mabok, lu mah kagak tahu." Yang manusia kan bisa berubah. Buailah apa baik. Iya, abang mah kagak tahu, yang tahu mah saya. Ditipu padahal dia. Ya. Nah, seperti begitu. Tetapi untuk hakikat itu ada dan nyata dan itu betul. Ya. Itu udah kelewat tuh penjelasan tadi tuh. Ya. Yang subhana man la yadulu ala ila walihi auliyaihi katanya. Maha suci Allah yang tidak menunjukkan jalan untuk ketemu wali kecuali orang yang ingin Allah baru ketemu gitu. Karena melihat Allah itu dengan sifat-sifat ini. Nah, orang yang ingin Allah maka connect ke situ. Bagian itu apa namanya? Secara fisiknya miskin, secara fisiknya ya, diomelin bini mulu gitu. Secara fisiknya ya tetap ijlalan laha antubzala biwujudil izhar, untuk di apa namanya, antubzala itu untuk di ibzal, diobral ya, dengan dipopularitaskan. Coba kalau kelihatan marong-marong itu wali, lah orang wah ya, tidak ada hikmah di situ. Itu sebab karena apa? Sir, makanya disebutnya sir tuh. Sir, tersimpan, nggak kelihatan. Maka susah ditirunya. Pakaian makan bisa. Saya niru pakaian tuh bisa. Nah, maka ketika tasawuf itu adalah sesuatu yang abstrak, maka orang meniru-niru fisiknya, ya, meniru-niru.
untuk dikatakan bahwa dia ada sesuatu di sini kepada Allah, ya, maka tiba-tiba dia celeng di depan kita tuh. Ya. Habis mau nunjukin apa orang asrar? Ya. Dia ibzal. Padahal kalau orang dapat rahasia, makanya ada ungkapan begini. Apa yang Allah berikan ke dalam dirinya itu, makanya kenapa di tempat ini, tempat dan isinya disebut sir. Ya. Maka sir itu jamaknya ada asrar, ada sarair. Ya. Antara isi dan tempat memang tersembunyi. Ya. Nah, di sini disebutnya sarair. Sarair itu isi. Tapi ketika disebut anwar, maka jadi tempat tuh. Ya, itu mah lughah mah istilahnya apa? I'tibati, artinya berubah-ubah tergantung siyak. Seperti ada di Al-Qur'an, yauma tublas sarair. Kan isi itu. Ya, kalau asrar biasanya tempat. Seperti qulub. Ya, qulub, fuad, asrar. Ya. Isinya nur, juga sir, sarair. Nah itu tidak bisa ditunjukkan kepada orang. Nggak bisa, misalnya orang punya kepribadian aulia, ma'rifat, punya anwar, bisa ditunjukkan atau dibuka gitu. Wali kan? Tidak. Bahkan apabila dia mendapatkannya, diumpamakan rahasia atau sir. Kita kan milih orang yang kita percaya, yang nyimpen rahasia kita. Kata kita mah orang itu bisa banget nyimpennya. Nggak ada. Kita mah nggak bisa milih, nggak tahu. Maka dari dulu tuh ulama bercerita, mula-mula rahasia itu bocor ketika kita katakan kepada orang yang kita percaya. Bukan namanya yang kagak percaya. Kita buat lengket nih. Bisa dia nyimpen rahasia kita, pecah di perut tapi tidak pecah di mulut. Sampai begitu tuh. Mesti dia punya orang yang dipercaya, dia paling kurang bininya. Anu neng, teman abang itu ini rahasia neng ya. Bini saya emang dia mah pecah di perut kagak pecah di mulut. Teman ini gak punya, nah, di situ. Artinya manusia itu kurang, tidak sempurna. Tidak bisa memilih mana yang bisa menyimpan rahasia. Tetapi Allah jika memilih hambanya untuk menyimpan rahasia ini, tidak akan dibocorkan. Enggak sampai diceleng-celeng. Lah orang kata dirahasia pakai diceleng-celengin. Itu mudda'i kadzab. Ya. Karena nantinya ngelihat orang yang ingin Allah, itu tulisannya begitu. Dan begitulah penjelasan para mursyidin. Orang kebanyakannya orang tasawuf baca kitab judulnya cara menjadi wali, itu gara-garanya tuh salah. Ya. Wa an yunadi 'alaiha bilisanil istishar. Dan ada dua untuk di ibtizal bi wujudil izhar wa an yunadi alaihi bilisanil istihar, dan disebut dengan nama kemasyhurannya, dengan bahasa kemasyhurannya. Itu tidak ditutupi. Enggak ada kan orang sufi ana al-arif billah, saya walinya udah tinggal, enggak ada. Ya, bahkan mereka melantunkan qasidah ana abdun sora fakhri dimna fakri wad tirori, katanya. Saya adalah hamba, itulah kebanggaan saya. Ya, dengan sifat perlu dan selalu gelisah. Gitu. Dan itu mulia sekali. Tapi gelisahnya lain dengan gelisah kita. Ya. Dia gelisah dengan Allah, kita gelisah dengan apa baik. Ya. Ibrahim bin Adham dulu
hatinya gelisah, ketakutan kepada Allah. Ya, takut salah, takut kurang sempurna melulu bawaannya ya Allah. Kenapa? Karena dia melihat apabila dia taat diberi lagi oleh Allah. Ya Allah. Lah coba kita kalau sama orang dikasih baiklah, kan salah tingkah kita sama orang. Ya. Udah Pak. Bagaimana coba tuh? Lah kapan Allah nggak ngasih? Lah nggak itiror pisan. Gitu. Malah ngaku. Nah ini situ. Itu tubuh, tuh sifat tubuh. Itu nggak berhenti Pak, nggak berhenti mati. Makanya tasawuf identik dengan mujahadatun nafas. Ya. Nah ini waqad taqaddama hadza, di sini sudah terangnya subhana man satara sirral khususiyah katanya. Maha suci yang telah menutupi rahasia khususiyah. Nah, istilah orang sufi, sifat mulia yang ada di hati itu disebut khususiyah. Ya, khususiyah. Maka nggak ada doa yang khusus, nggak ada ibadah yang kadang-kadang kan kita suka minta tuh, ya sama orang sufi minta, ada nggak doa yang khusus? Nggak ada. Yang khusus itu adalah yang punya jiwa khusus kepada Allah. Apa dia khusus? Ya, coba orang punya hubungan khusus spesial. Ya, saya tanya perempuan. Seorang perempuan punya hubungan spesial kepada seorang laki-laki. Dikasih kalungan dari batang pohon singkong, tahu daunnya? Kan di potes-potes dia, keringin jadi kalung tuh. Tapi yang ngasih adalah orang spesial. Spesial nggak ini? Ada orang yang nggak spesial sama kita, ngasih ATM, mauan mana? Ya ATM, salah nanya dah gua. Ya. Iya, aduh, itu mah zaman Nurbaya sih. Sekarang udah Nurbaya udah. Ya, tetapi di depan batin kesetiaan tetap itu, karena ini spesial. Ya, nggak ada. Wah, zikir 2 juta itu spesial, bengek. Iya. Ya, kecuali kita memang perlu mempunyai koin untuk ini secara logikanya. Kita perlu banyak koin untuk membeli nur itu. Ya, saya pernah mendapat pertanyaan ya, saya suka dengan cerita ini. Ketika saya haji itu tahun berapa tuh, 2018. Karena saya haji itu tinggal di hotel yang depan Masjidil Haram itu jam-jam ya. Jadi teman-teman mahasiswa ya, santri yang dari sini yang ngaji pada di Mekah, di Madinah, naik ke atas minta pengajian habis asar itu. Jadi di kamar hotel saya ngaji sama mahasiswa di Mekah. Ya. Asar sampai maghrib. Ada pertanyaan di situ dari mahasiswa itu. Sidi, saya ini sering khidmat orang-orang sufi, para mursyidin kalau haji itu, ya. Ada para masyayikh di Mekah ini membuat tenda khusus untuk para sufi, para ulama begitu yang datang dari Arab. Ada tenda khusus mereka itu di situ. Tapi saya sering khidmat katanya. Mereka itu kenapa tinggalnya jauh dari Masjidil Haram? Ke masjid juga seminggu 2-3 kali. Kita mah disuruh dekat masjid tiap hari kudu ke masjid. Itu. Saya hampir embit itu jawabnya, iya ya. Kenapa? Saya juga pernah khidmat, emang bener. Iya. Ya. 2 hari baru kita ke masjid. Gitu. Dohor sampai asar, saya maghrib pulang. Habis itu 2 hari nggak ke masjid. Tapi kita ngaji, nerangin pahala Masjidil Haram pahalanya, maka kamu mesti gitu. Itu ada barokah. Tataslah, tuntaslah diterangin. Lah kenapa dia kagak ke masjid itu?
Nah, saya teringat bahwa mereka itu ketika ibadah kepada Allah ada yang dipelihara kesyahduan. Kalau kata kita bahasanya kesyahduan, hudur, jadid. Ya, enggak boleh rutin. Jika dia ibadah rasa baru dan hudurannya kurang, dia mundur. Ya, dia mundur. Tidak boleh jadi rutin karena dia bukan mengais pahala. Ya, dia sudah mura'atul adab bi kulli waktin. Ya, dia sudah menjaga adab setiap waktu kepada Allah. Jadi kalau dalam kondisi yang lebih dominan rutinitasnya, maka dia nggak jadi. Kalau kita memang nggak ada ininya, memang perlu banyak koinnya untuk membeli itu. Begitu logikanya. Jadi itu tidak begitu, bukan. Ya. Makanya orang yang tidak punya asrar sering niru perilaku zahirnya. Nah itu bahaya. Belum apa-apa udah jadi wali baik. Itu. Orang dia mah cules, males dan nggak ngerti apa-apa, nggak merasa apa-apa. Tambah emang kita mudah banget niru orang, mudah. Bintang film aja ketiru semua. Korea. Iya. Itu kita kalau tidak ada tarbiyah itu ngikut-ngikut zahirnya. Dia mah diem bae hudur kepada Allah. Kita mah udah sholat bae lupa. Muka kagak sholat istilahnya gitu. Nah di sini yang tidak ada dalam fikrah am. Gitu. Kita mah sholat dengan rawatibnya sekalian, ya kualitasnya. Tapi kita perlu mendapat koin pahala dari banyak amal, harakatul amal itu. Ya. Namun ketika dia dalam tempat qudwah, maka dia ringan melakukan ibadah. Memang hatinya selalu rindu. Itu. Seperti mereka ikut bersama kita dalam zikir lisan. Ilallah, la ilah, ilallah, la ilah, ilallah, la ilah, ilallah. Ya, dia justru kadang-kadang seorang guru tuh yang ilallah, la ilah, yang semangat. Kenapa? Ya, untuk qudwah. Liyun hidu ahwalana gitu. Untuk membangkitkan suasana jiwa kita. Ya. Nah maka satara anwaras sarair Allah bikasaifiz zawahir ijlalan laha. Ya, terlalu agung untuk antub tazala biwujudil izhar. Apa enaknya antub tazala itu? Ibzal kan diobral ya, ya. Dengan adanya diizharkan, dengan diizharkan. Wa an yunada alaiha, dan dipanggil ke atas anwar itu bilisanil istihar, dengan bahasa popularitasnya, dengan nama, dengan sebutan popularitasnya. Tidak. Wah, ini nurnya udah sampai syahidin, ini oh nur wasilin, ini nur mutahakikin. Jadi kebaca sama orang, transparan. Tidak. Lalu bagaimana orang yang bisa melihat, artinya yang bisa mempunyai firasat kepada, ya, kita tidak dapat melihat orang yang bersih karena kita kotor, tetapi orang yang bersih bisa merasakan kekotoran. Begitu. Dan nggak perlu neropong. Ya. Bukan mereka para wali itu kalau ngelihat isi hati kita kurang baik ke apa, misalnya. Enggak. Lah, bukan menggunakan mata ini jadi ngapain, bukan. Itu karena dia mengira bahwa orang yang tahu secara transparan jiwanya, ya, dia mengira, karena apa? Karena itu kan asrar tadi tuh. Itu asrar. Jadi nggak bisa ditunjukkan dia punya firasat atau tidak. Akhirnya untuk menunjukkan, dia tiru secara fisik. Jadi itu mudai. Ya maaf, saya pernah mendengar ada seorang ma'ruf bil karamah, ma'ruf bil kasyaf gitu. Saya mau menemuin itu berapa kali wudu. Ya.
Mau nemuin aja saya udah di perjalanan itu baca selawat. Allah, ya dalam hati hancur dah ini dah. Ya. Ketemu orang soleh, gitu. Nah begitu ketemu, lama amat kata saya, nggak kekeker kali. Ya. Saya udah habis salaman terus saya pulang. Ya. Lalu begitu ngomong jual obat, udah. Kita datang ulama ilmu saja selesai. Ya. Kalau apa namanya, kita datang kepada wilayah qudwah untuk mengambil asrar. Ya. Tapi kalau untuk bertemu seketika, lahazatnya apa? Ilmu. Dari ilmu itulah akan tersirat haluh. Ya, dari makolnya itulah akan tersirat haluh. Yajri ila qulubuna. Ketika kita membuka hati, kalau enggak mah biar ngomong apa baik tetap aja tidak. Jika hati kita tidak kita buka. Lah ini udah ngeker baik, udah. Lah buka. Ya. Tapi begitu guys, saya tetap artinya bertaubat tuh. Ya Allah, suuzon. Ya. Mungkin benar kali wali itu. Ya, dia menutupi dengan sifat orang pemalsu, yaitu wallahu a'lam. Ya. Tapi yang kita ingini adalah yang dapat membimbing kita yang awam, ya, yang betul secara syariat, karena kita nggak punya mizannya. Kalau wali mah la yariful wali ilal wali, selamat. Kita kan nggak ada, maka mizannya syariat, selesai. Gitu. Ini waqala, makin jelas nih, subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaih illa min haitsu dalilu alaihi. Maha suci Allah yang tidak menjadikan dalil, petunjuk untuk bertemu, mengetahui para walinya. Nggak ada jalannya, nggak ada. Apa? Sorbannya, jubahnya, tingginya, ya, bininya. Mau kalau wali itu bininya 4. Ya, wet ini mah kiai bininya atuh, payah dah. Enggak ada dalil. Mungkin yang bininya 4 itu setan itu. Artinya enggak ada tandanya, enggak ada. Makanya kata beliau, maha suci Allah yang tidak menjadikan dalil. Ya. Tidak ada peranan fisik yang menunjukkan dia wali, nggak ada. Lakonannya tidak ada. Kecuali min haitsud dalil alaihi, kecuali yang ada dalil kepada Allah. Jika ada orang yang ingin Allah, maka ketemu walinya. Karena yang Allah hadirkan ketika dia datang untuk Allah, yang dia hadirkan, yang Allah hadirkan agar dia mengenal Allah adalah kesempurnaan rohani itulah. Apabila orang sempurnanya rohani, maka dia mengenal Allah. Makanya mereka mengatakan arabtu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Allah dengan Allah, artinya dengan Allah, dengan anwar, sifat yang Allah hadirkan di dalam hati. Kenapa? Karena itu sifat Allah. Itulah yang membuat dia fana dan dia tidak ada. Dia melihat fisiknya adalah jelmaan, ciptaan, kehendak Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Itu maksudnya. Enggak ada jalan untuk melihat walinya, melainkan ada jalan untuk Allah. Walam yusil ilaihim, enggak ada untuk sampai ke mereka. Illa man arada an yusilahu ilaihi, melainkan orang yang ingin sampai kepada Allah baru sampai kepada walinya. Jadi ada orang bertanya, guru saya dulu berpesan cari guru mursyid. Emang tahu loh guru mursyid? Ya. Itu lagi cerita bahwa mursyidlah yang bisa mentarbiyah. Maka kalau cari guru mursyid, adapun cara mencarinya bukan nyari di mana, bukan. Itu enggak terus ngajinya, enggak terus bacaannya. Lanjutannya apa? Kata mereka, jika orang ingin ketemu wali, sebetulnya nggak ada jalannya.
Apa? Orang yang jujur ingin Allah baru ketemu wali. Maka slogannya adalah jidda sidqan tajid mursyida. Bersungguh-sungguhlah untuk sidik kepada Allah baru ketemu mursyid. Itu bukan wali mursyid, itu mah tahu dari mana. Gitu. Nah, orang yang tidak ingin Allah pasti kesasar. Enggak ketemu wali tuh, ketemunya dukun pasti itu. Apalagi emang yang kepengen bertasawuf, pengen aneh, ketemu yang aneh nanti. Biar ilmunya banyak, biar dia profesor tasawuf, tetapi dalam pengamalannya ternyata tidak cari Allah, ketemu yang aneh, nyari yang aneh, ketemu yang aneh. Nanti guru yang aneh itulah dijadikan gurunya. Lo ngomong mah bener, tasawuf bukan itu. Ya. Subhana man lam yaj'alid dalila ala auliyaih illa min haisud dalil, kecuali ada jalan untuk ketemu Allah baru ketemu wali, dan walam yusil tidak akan sampai. Makanya ada yang menjelaskannya dari kata murid, katanya murid itu min iradah Allah. Mereka mengatakan man arada iradatullah, ya, falyakun ma'aman iradatuhu ma'a iradati, katanya. Huwa alladhi yusilu iradatahu ila iradati ila akhirih. Walam yusil ilaihim walam ay yu'arrib bihim wa yajma' alaihim tuh. Walam yusil ilaih, tidak dapat mengenalnya dan dihimpunkan kepada mereka kecuali orang yang ingin sampai kepada Allah baru Allah himpunkan. Kalau enggak. Ya. Sebagaimana kita manusia untuk melihat menatap Allah dihijab oleh alam tuh. Ya. Dihijab oleh alam tuh. Maka kita untuk melihat wali dihijab oleh diri kita. Karena wali juga sama dengan kita, maka hijabnya adalah fisikal itu. Ya, begitu orang nyari wali begitu, wali hitam pendek lagi, lah, enggak ada ciri itu, enggak ada. Ya, bahkan terkadang ditutup dengan apa? Dengan dari mata dunia itu. Ya, orang yang menurut pandangan mata yang materialistik, maka orang yang terhormat adalah yang tinggi. Nah, itu Allah tutup dengan rendah. Terkadang harta pun menutupnya. Ya. Wali kaya, wali punya tanah banyak, wali punya toko, punya showroom, punya wali itu. Ya, ditutup. Buat itu mah bukan, itu juga penutup. Gitu. Semuanya penutup. Jasad penutup, artinya tidak ada ciri fisikalnya. Orang yang ingin Allah baru ketemu, baru ada apa? Ada keulfahan, apa kejinakan kepada mereka, karena itu merupakan sambungan, tali sambungan habl, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Nakifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.